Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Givari Akmal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai atau saya akan menyelesaikan tugas untuk menjadi seorang certified expert tutor dengan memberikan sebuah materi kepada kawan-kawan semua. Adapun sertifikat yang telah saya peroleh dari lembaga ini atau Learning Center ini antara lain CFR, CFTEX, CHRA, CTILC, dan CMT ILC. CFR adalah Certified Financial Reporting, CFTEX adalah Certified Fundamental Tax, CHRA adalah Certified Human Resources Analyst, kemudian CTILC adalah Certified Trainer Learning Center, kemudian CMT adalah Certified Master Trainer Learning Center. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai ilmu-ilmu yang telah saya peroleh, antara lain CFR. CFR adalah bagaimana kita memahami financial reporting, baik dari proses awal pengumpulan bukti hingga proses penyusunan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini pada umumnya terdiri dari dua, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, untuk standar kita tahu juga bahwa laporan keuangan ini terdiri dari 5, yaitu laporan posisi keuangan komprehensif, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, kemudian informasi atas laporan keuangan, dan laporan cash flow, di mana setiap laporan ini harus saling berhubungan satu sama lain. Apabila tidak ditemukan balance, maka laporan tersebut jelas salah. Kemudian pada sertifikasi ini kita mempelajari bagaimana proses kita dalam menginput. Yang diberikan contoh adalah bagaimana kita menginput menggunakan sistem akurat. Dengan sistem akurat kita bisa menginput baik dari company code hingga kita membuat laporan keuangan. Kemudian sertifikasi yang kedua adalah CFTEX. CFTEX atau Certified Fundamental Tax adalah sertifikasi yang bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan untuk memahami apa itu Undang-Undang KUP, kemudian Undang-Undang PPH, PPN, dan seterusnya. Di mana KUP itu adalah dasar, yang saya pahami adalah dasar dari peraturan perpajakan. Nah, kemudian untuk memahami tarif maupun rating tiap perpajakan, maka kita harus lihat di undang-undang perpajakannya, sebagaimana contoh PPH pasal 21. Di situ kan pribadi, di mana di situ terdiri atau diberikan penjelasan bagaimana rating dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini tidak akan dijelaskan di Undang-Undang KUP atau ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Nah, setelah kita memahami Undang-Undang KUP atau KUP dan Undang-Undang Perpajakan, maka kita harus memahami juga jenis pajaknya, masa pajak, hingga tanggap laporan, kemudian tanggap pembayaran, sampai dengan denda dan sanksi. Kemudian perbedaan antara badan dan individu juga kita harus memahami, di mana ada terkadang kondisi individu yang setengah badan atau perusahaan individu yang bisa setengah perusahaan. Kemudian
tarifnya juga kita harus memahami, karena perbedaan antara tarif satu dengan tarif yang lainnya akan berdampak kepada penilaian perpajakan. Nah, kemudian kita harus update terhadap undang-undang perpajakan, dikarenakan undang-undang perpajakan ini sangat cepat berubah. Sebagaimana kita ketahui, pajak yang terbaru adalah PPN menjadi 11%. Nah, untuk sebagian perusahaan itu akan berdampak terhadap retribusi pajak maupun kompensasi pajak. Nah, kemudian kita harus lihat di formilnya, bagaimana dengan kontraknya, apakah ada dampak antara kontrak dengan nilai perpajakan, kemudian dan seterusnya. Kemudian perpajakan ini atau fundamental tax ini, selain kita mendapat dari CF-tax, kita juga ada namanya brevet pajak, di mana brevet pajak itu ada levelnya A, B, dan C, yang kemudian bisa mengikuti sertifikasi pajakan. Kemudian sertifikasi yang ketiga saya adalah CHRA atau Certified Human Resources Analysis, di mana kita dalam Certified Human Resources Analysis kita harus memahami apa itu manpower planning. Nah, CHRA ini kita dimulai dari manpower planning. Kemudian kita memahami kebutuhan perusahaan hingga kita memberikan penilaian atau KPI. Nah, kita dalam CHRA ini kita harus membagi dua persepsi, yaitu pertama persepsi kita sebagai perusahaan, dan yang kedua adalah persepsi kita sebagai karyawan, di mana persepsi kita sebagai perusahaan, kita harus bisa memahami seberapa manpower planning kita di perusahaan, kemudian proses rekrutmen yang tepat, kemudian bagaimana pembuatan KPI, sampai bagaimana kita membuat balance scorecard. Nah, dalam balance scorecard ini kita harus melihat baik dari penilaian internal maupun dari eksternal. Kemudian berikutnya adalah dari segi individu. Dari individu kita harus memahami mengenai KPI kita maupun kontrak kita sebagai karyawan. Apakah kita PKWT atau PKWTT? Bagaimana hak dan kewajiban? Kemudian apa proses KPI yang harus dilaksanakan untuk mencapai target dari perusahaan. Nah, kenapa sertifikasi ini disebut analis? Dikarenakan kita menganalisa antara manpower planning, KPI, balance scorecard, hingga tata nilai perusahaan. Kemudian berikutnya adalah CTILC maupun CMT-ILC. Dalam mendapatkan gelar CMT-ILC, kita harus memahami bahwa kita itu adalah seorang master dalam sertifikasi, sehingga kita bisa memberikan sebuah sertifikasi kepada setiap pihak yang ingin mengikuti program sertifikasi. Nah, perbedaan antara trainer dengan master adalah master apabila kita sudah mendapatkan gelar master trainer, maka kita dapat mengumpulkan 3 gelar master trainer tersebut dan mengajukan kepada BNSP sebagai trainer level BNSP, atau yang bisa disebut juga sebagai asesor. Nah, setelah kita mendapatkan predikat sebagai asesor, maka kita dapat menilai sebuah proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh para trainer, baik dari tahap awal
tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Adapun contoh yang sertifikasi yang memiliki tahap yang telah saya peroleh antara lain Certified Public Accountant. Nah, dalam membuat Certified Public Accountant, saya mengikuti 3 tahap ujian, yaitu Associate Certified Public Accountant, Certified Public Accountant of Indonesia, dan yang terakhir adalah Certified Public Accountant. Ya, sekian pemateri saya maupun ujian saya sebagai Certified Expert Tutor. Ya, semoga dapat dipahami.